Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wahyudin dengan NIM 1057311241119 dari kelas akuntansi 19G akan mempresentasikan materi terkait akuntansi sosial dan lingkungan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu audit lingkungan. Audit lingkungan atau environmental audit adalah sebuah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan implementasi tanggung jawab lingkungan, apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan bersama dengan tindakan korektif terkait. Selanjutnya, jenis audit lingkungan. Yang pertama yaitu audit kepatuhan lingkungan atau environmental compliance audit, yaitu mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik tanggung jawab lingkungan perusahaan, apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain seperti ISO 1401. Itu biasanya paling komprehensif dan mungkin paling mahal. Yang kedua yaitu audit manajemen lingkungan atau environmental management audit, memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan, kebijakan, dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga yaitu audit lingkungan fungsional atau functional environmental audit, berfokus pada satu elemen atau dampak kegiatan tertentu seperti audit pengelolaan air limbah, bahan, dan pemantauan kualitas udara. Selanjutnya yaitu tahapan audit lingkungan. Yang pertama, pendahuluan, di mana penerapan audit lingkungan akan tergantung kepada jenis audit yang dilaksanakan, jenis usaha atau kegiatan dan pelaksanaan oleh tim auditor. Yang kedua yaitu pra-audit. Kegiatan pra-audit merupakan bagian yang penting dalam prosedur audit lingkungan. Perencanaan yang baik pada tahap ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan lapangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pertemuan pendahuluan, yaitu tahap awal yang harus dilaksanakan oleh tim audit adalah mengadakan pertemuan dengan pimpinan usaha atau kegiatan untuk mengkaji tujuan audit, tata laksana, dan jadwal kegiatan audit. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan di lapangan dilaksanakan setelah pertemuan pendahuluan. Tim audit akan mendapatkan gambaran tentang kegiatan usaha atau kegiatan yang akan menjadi dasar penetapan areal kegiatan yang memerlukan perhatian secara khusus. Dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan, tim auditor dapat menemukan hal-hal yang terkait erat dengan kegiatan audit namun belum teridentifikasi dalam perencanaan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Dalam hal ini, data dan informasi yang dikumpulkan selama audit lingkungan akan mencakup data laksana audit, dokumentasi yang diberikan oleh pemilik usaha atau kegiatan, catatan dan hasil pengamatan tim auditor, hasil sampling dan pemantauan, foto-foto, rencana, peta, diagram, kertas kerja, dan lain-lain yang berkaitan. Informasi tersebut harus terdokumentasi dengan baik agar mudah ditelusuri kembali. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk menunjang dan merupakan dasar bagi pengujian hasil temuan audit lingkungan. Yang keempat yaitu pengujian. Pengujian pada hal ini adalah prinsip utama audit lingkungan bahwa informasi yang disajikan oleh tim auditor telah diuji dan dikonfirmasikan. Dokumentasi yang dihasilkan oleh tim auditor harus menunjang semua pernyataan,
atau telah terjadi melalui pengamatan langsung oleh tim auditor. Dalam menguji hasil temuan audit, tim auditor harus menjamin bahwa dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen yang asli dan sah. Oleh karena itu, tata laksana audit harus menentukan tingkat pengujian data yang dibutuhkan atau harus ditentukan oleh tim auditor. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil temuan. Yaitu hasil temuan audit harus dievaluasi sesuai dengan tujuan audit dan tata laksana yang telah disetujui untuk menjamin bahwa semua isu atau masalah telah dikaji. Dokumentasi penunjang harus dikaji secara teliti sehingga semua hasil temuan telah ditunjang oleh data dan diuji secara tepat. Dan selanjutnya itu pertemuan akhir. Setelah penelitian lapangan selesai, tim auditor harus memaparkan hasil temuan pendahuluan dalam suatu pertemuan akhir secara resmi. Pertemuan ini akan mendiskusikan berbagai hal yang belum terpecahkan atau informasi yang belum tersedia. Tim auditor harus mengkaji hasil temuannya secara garis besar dan menentukan waktu penyelesaian laporan akhir. Seluruh dokumentasi selama penelitian harus dikembalikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Adapun tahapan audit lingkungan yang terakhir yaitu pasca audit. Dalam hal ini adalah tim auditor akan menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu manfaat audit lingkungan. Yang pertama, memberi manajemen informasi tentang pengelolaan dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai input untuk mengambil keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko terkait tanggung jawab lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengamalkannya. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan sistem manajemen lingkungan sebelum menyebabkan masalah. Yang keempat, mengembangkan budaya organisasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan di antara orang-orang di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam pengelolaan dan kinerja lingkungan. Selanjutnya yaitu lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Sering kita dengar adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus perusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, PT Newmont Minahasa Raja yang telah beroperasi sejak tahun 1947 dan pada tahun 1997 mendapat tuntutan dari nelayan buyat akibat pembuangan limbah-limbah beracun ke laut yang mengakibatkan teluk buyat tercemar. Hingga pada akhirnya ditutup pada tanggal 31 Agustus 2004, tetapi sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran di kawasan Teluk Buyat. Selanjutnya yaitu konsep CSR. Konsep CSR merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya tidak terbatas pada perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, ekologis dalam segala aspek dari usahanya. Adapun selanjutnya yaitu dimensi CSR, dapat kita lihat bahwa ada 3 yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan keseimbangan ketiganya. Tak boleh ada trade-off dalam jangka panjang di antara ketiganya. Dan ketiganya harus mengalami kemajuan. Pemangku kepentingan perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka. Voluntari perusahaan dalam menjalankan CSR harus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, kemudian berusaha melampauinya sejauh mungkin. Selanjutnya yaitu pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela atau voluntary. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai bagian pengeluaran biaya.
Tetapi untuk sekarang, sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun sebenarnya memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu motivasi perusahaan menjalankan CSR. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan bagi perusahaan untuk diterapkan. Perusahaan yang melaksanakan CSR akan lebih baik secara keseluruhan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Lanjut, yaitu CSR dan Sustainable Development. Program CSR adalah sebuah investasi dari perusahaan-perusahaan untuk pertumbuhan dan kelanjutan. Perusahaan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan atau biaya, melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan atau profit center. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selanjutnya yaitu lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah fakta antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan impor dan ekspor di antara mereka. Konsep perdagangan bebas adalah kebalikan dari proteksionisme perdagangan atau isolasi ekonomi. Cina beserta 6 negara anggota penghimpun bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam kurung ASEAN akhirnya bergabung dalam kawasan perdagangan bebas. Ini berarti bahwa produk Cina akan menjadi pasar domestik. Dengan berlakunya zona perdagangan bebas itu, maka negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand berencana menghapus tarif 90% dari produk-produk impor, bahkan sampai ada yang menghapusnya sampai 100%. Selanjutnya yaitu politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi politik dan hukum, hubungan internasional, dan hubungan antar pemerintah dan bisnis pada umumnya. Permasalahan politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya. Selanjutnya yaitu peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Berbagai studi ekonomi politik atau sejarah ekonomi selalu menunjukkan adanya hubungan yang erat dan positif antara kelembagaan politik dan hukum dengan kinerja ekonomi. Jika kelembagaan non-ekonomi hukum dan politik baik, kinerja ekonomi pun membaik. Politik suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, karena politik bisa diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah pemerintah yang menjabat di suatu negara. Karena semua kebijakan yang berhubungan dengan nama negara, merekalah yang memutuskan, mulai dari perang, izin investasi, penetapan upah, pajak ekspor impor, dan pajak-pajak lainnya. Begitulah hubungan kasual teoritis antara variabel kelembagaan dengan kinerja ekonomi. Variabel terakhir, seperti kinerja ekonomi tersebut, bisa diukur dari arus investasi yang masuk, pertumbuhan ekonomi, kinerja industri, dan ekspor. Lanjut yaitu ilustrasi iklim investasi Indonesia. Kedatangan Presiden Obama di Indonesia menurut dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ihsan, secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari 3 lembaga pemeringkat dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Standard & Poor's memberikan level BB untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga para investor asing pun optimis dengan Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2009 yang sebesar 4,5%, tertinggi setelah Cina dan India, membuat para investor penting untuk berinvestasi di Indonesia.
Tahun lalu pertumbuhan ekonomi dunia negatif disbanding tahun ini yang cenderung positif dan meningkat. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait akuntansi sosial dan lingkungan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.